Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur Allah Subhanahu wa taala gerakkan kesadaran kita untuk mau mendengar dan menyimak pembicaraan agama, terutama pendidikan adab dan sunnah. Pertemuan kita kali ini, kita akan membahas adab, bagaimana menata rambut, kumis, janggut, dan kuku. Untuk itu, rekan-rekan, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Kesucian adalah sebagian daripada iman. Dari hadis ini ulama memberikan penjelasan dalam bentuk kata mutiara, an-nazafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Itu merupakan intisari daripada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Terdapat 10 sunnah kebersihan fitrah dari para nabi alaihi salam. Yang pertama adalah memotong kumis, qat'u syarib. Kemudian yang kedua adalah memotong kuku, qat'ul azfar. Kemudian memanjangkan janggut, al-lihyah, dan bersiwak, as-siwak. Kemudian menghirup air dengan hidung lalu mengeluarkannya. Ini adalah bagian daripada sunnah kebersihan dan fitrah para nabi. Kemudian juga membersihkan celah-celah jari. Jadi dalam wudhu kita membersihkan celah-celah jari, dan natful ibti, mencabut bulu ketiak. Ini juga bagian daripada sunnah kebersihan. Memotong bulu kemaluan, kemudian beristinja dengan air, dan berkumur, madmadah. 10 sunnah kebersihan dan fitrah-fitrah para nabi alaihi salam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian kita adabnya adalah menjaga keindahan dan kerapihan rambut. Makanya dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmizi, bahwasanya Nabi SAW dalam hadis dalam kitab ini adalah Nabi menganjurkan untuk tarajjul. Apa itu tarajjul? Bersisir, menyisir. Ini juga bagian daripada sunnah Nabi SAW. Agar kita ini sebagai muslim menampilkan keindahan, menampilkan kebersihan, wangi, bersih, rapi. Ini adalah ajaran agama Islam. Apabila keindahan Islam ditampilkan, maka akan menjadi asbab hidayah. Keindahan rambut, tetapi dianjurkan agar tidak menyisir rambut terlalu sering. Nah, jangan dikit-dikit nyisir. Ini juga ada batasan. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud. Kemudian disunahkan menyisir rambut dengan tangan kanan. Nah,
Kalau dulu dikenalnya kalau bawa-bawa sisir golok asmara katanya. Dikit-dikit nyisir. Nah, terus dilarang mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian lainnya. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan Imam Tirmizi. Misalnya di jambul, ada jambulnya. Nah, biasanya anak-anak muda di jambul bahkan sampai tinggi banget malah. Ada yang di mohak. Mohak itu rambutnya ke sini berdiri, sampingnya tipis, bahkan di warna-warni. Nah, ini secara adab nggak pas. Tapi kita juga jangan memvonis orang atau teman-teman kita yang masih rambutnya seperti itu. Kita juga harus hikmah, lihat standar minimalnya. Kalau memang mereka masih seperti itu tapi masih menjaga sholat, ya kita hargai. Nanti ketika mereka sudah senang dengan ilmu agama, mendengar ceramah-ceramah ilmu agama, ternyata ada arahan bab ada berambut lain sebagainya, maka itu bisa Allah berikan dia perbaikan sehingga dia memperbaiki dirinya. Rambutnya disesuaikan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus selain dijambul, dikuncir di belakang panjang. Ini laki-laki nggak boleh. Batas rambut terpanjang bagi laki-laki adalah sebatas bahu. Nah, makanya teman-teman kita atau ada asatidz, ustadz-ustadz yang kalau kita lihat di kampung itu mereka rambutnya panjang. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmizi, Imam Nasai. Rambut Nabi SAW lurus antara telinga sebelah kanan lurus ke telinga sebelah kiri. Nah ini, jadi ada rambut Nabi itu lurus segini ya. Makanya ada teman-teman kita yang biasa memanjangkan rambut sampai telinga dan dipotongnya lurus, enggak tipis ke atas, dia lurus motongnya. Nah, ini adalah gambaran contoh yang ditampilkan oleh Nabi SAW menjadi sunnah buat kita sebagai umatnya. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Tirmizi, Imam Nasai. Lelaki yang berambut lebih daripada sebahu, rambutnya sampai panjang banget, lebih daripada sebahu, termasuk menyerupai wanita. Jadi kalau lebih daripada sebahu ini dilarang. Nah, tapi tadi ya tetap teman-teman kita yang masih rambutnya mau lebih panjang ya kita jangan terlalu mudah menyalahkan orang. Nah, kemudian wanita yang berambut kurang daripada sebahu, ini perempuan kurang daripada sebahu, pendek dia, tomboy, bahkan dia menyerupai laki-laki, nah ini dilarang. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, dan Imam Tirmizi. Kemudian dilarang mencabut dan menyemir rambut uban dengan warna hitam. Nabi SAW pernah memerintahkan, menganjurkan kepada ayahnya Sayyidina Abu Bakar. Jadi waktu ayahnya Sayyidina Abu Bakar, beliau Abu Quhafah namanya, Sayyidina Abu Quhafah. Beliau masuk Islam dalam keadaan sudah sepuh. Maka Nabi
anjurkan untuk diwarnai, dihenna. Nah, tapi warnanya bukan warna hitam, ya, warna merah, kemerah-merahan ya. Ini boleh. Jadi kalau ada yang rambutnya sudah beruban, boleh diwarnai selain daripada warna hitam. Barang siapa menyemir dengan warna hitam, tidak akan mencium harumnya surga. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Boleh menyemir rambut atau janggut uban dengan warna merah atau warna biru. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika rambut dipotong, hendaknya semuanya gundul. Nah, digundul. Jadi kalau mau potong rambut semuanya digundul semuanya ini. Nah, atau dipotong bagian belakangnya saja. Ya, bagian belakangnya aja. Ini hadis riwayat Imam Nasai. Mencukur rambut hendaknya dimulai dari bagian kepala sebelah kanan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wanita haram berambut dengan model kaum laki-laki. Kondisi sekarang banyak ya, kita lihat Masya Allah. Kondisi sekarang, na'udzubillah, banyak perempuan-perempuan yang rambutnya modelnya seperti laki-laki. Dipotong cepak, ya pendek. Kemudian sebaliknya juga wanita boleh berambut pendek, namun haram bagi wanita menggundul rambutnya. Nah tadi rambutnya pendek wanita itu ya diusahakan jangan sampai di atas bahu. Karena laki-laki kan batasannya bahu. Lewat dari bahu maka sudah menyerupai wanita. Begitulah wanita juga kalau mau dipendekkan rambutnya ya sampai sebatas bahu. Apalagi sampai digundul. Nah ini nggak boleh. Ini hadis riwayat Imam Nasai. Imam Nasai, Imam Tirmizi, dan Imam Abu Daud. Dilarang menyambung rambut dengan rambut palsu. Nah, ini ada orang-orang yang kalau dibilang ya kurang bersyukur ya. Kurang bersyukur dengan adanya dia punya rambut, tapi beralasan mau menghias, akhirnya disambung rambutnya. Ini nggak boleh. Dengan rambut palsu pakai wig, seperti dengan sanggul. Nah, ini juga kejadian ya, seringnya di adat istiadat ketika pernikahan. Ada yang pakai sanggul, pakai apa namanya yang di belakang itu, atau wig. Nah, wig ini rambut palsu ya. Biasanya terpengaruh dengan artis-artis. Akhirnya anak-anak kita, umat Islam jadi ikut-ikutan pakai wig rambut palsu. Walaupun rambutnya rontok. Jadi walaupun rambutnya rontok nggak boleh kita sambung rambut dengan rambut palsu. Karena kenapa? Karena penggunaan rambut palsu termasuk tindakan penipuan. Tindakan penipuan. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dan sunnah meminyaki rambut dan janggut untuk merawatnya. Nah, jadi kalau kita sudah dikaruniakan rambut, nah kita jaga, kita rawat. Diminyaki dengan minyak yang sesuai untuk kebutuhan nutrisi rambut ya. Kalau diminyaki jadi lebih rapi, lebih
bersih jadi terlihatnya, terjaga, jangan sampai rambutnya nggak diminyaki, nggak dibersihkan. Nah, akhirnya datanglah tuh binatang-binatang kutu, masa kutuan, masa jenggotnya ada kutunya, kan ini nggak enak juga, masa kelihatan kutunya lagi jalan-jalan, lagi silaturahmi. Nah, jangan gitu. Karena dijaga, dirawat, akhirnya bagus, bentuknya rapi seperti itu. Dan juga ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Malik. Cara meminyaki rambut. Jadi ada caranya. Kita minyakin rambut, letakkan minyak di telapak tangan. Nah, ini udah biasa ya, yang namanya minyak. Letakkan di telapak tangan, kemudian caranya oleskan di alis kanan 3 kali. Nah, oleskan ke sini ke kanan. Nah, 3 kali, kemudian ke kiri 3 kali minyaknya. Baru dioleskan ke kepala. Kepala digosok-gosok sampai minyaknya masuk ke pori-pori. Nah, ini penting. Bagus supaya rambut kita terawat, terjaga. Bersyukur, tandanya bersyukur kita diberikan rambut, maka kita jaga dan kita rawat. Banyak orang yang mendambakan ingin punya rambut, akhirnya harus beli obat supaya tumbuh rambut. Nah, kita yang sudah dikaruniai rambut, nah kita jaga, kita rawat, dan merawatnya pun dengan cara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditekankan bagi laki-laki untuk mencukur kumis, qat'us syarib, mencukur kumis dan memanjangkan janggut. Nah, ini sunnah Nabi ya, memanjangkan janggut. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah. Jangan melihat dengan sebelah mata kalau ada orang yang janggutnya panjang, dianggapnya itu orang, ya kadang kita terbawa dengan image atau framing ya. Framing dari orang-orang liberal. Orang-orang liberal membuat satu image, citra orang-orang yang berjenggot itu dianggapnya teroris, ini orang-orang intoleran, ini orang-orang yang anti Pancasila. Padahal nggak seperti itu. Justru ulama-ulama ini adalah orang-orang yang sangat cinta kepada agama dan cinta kepada negara. Tidak pernah membuat makar, malah justru membela negara. Banyak orang-orang yang menjadi pahlawan negara, yaitu dari kalangan ulama, daripada pejuang-pejuang agama Islam. Ya, tandanya dengan berjanggut. Kita lihat saja siapa pendiri Nahdlatul Ulama. Itu berjanggut. Kiai Haji Hashim Asy'ari. Berjanggut, bersorban, Masya Allah, berjubah. Siapa lagi, satu lagi, organisasi terbesar, organisasi Islam terbesar di Indonesia, dari Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Fotonya berjanggut, bersorban, full sunnah, menjaga sunnah. Tapi Masya Allah, kenapa kita yang mengaku sebagai orang yang keturunan atau pengikutnya NU, pengikut Muhammadiyah, kenapa kita nggak ikut dari Syekh Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, dan juga Syekh Ahmad Dahlan? Padahal mereka orang-orang yang istiqomah sungguh-sungguh menjalankan sunnah, termasuk janggut itu. Janggut boleh dicukur sebatas genggaman tangan. Nah, ini jadi seperti ini ya, boleh dicukur seperti ini. Ya bagusnya malah nggak usah dicukur panjang, tapi juga harus dirawat, dijaga.
Nah, makanya orang-orang di Arab mereka sangat menjaga janggut. Ini menjadi tanda sebagai laki-laki. Janggut ini kita pelihara. Kemudian Allah melarang laki-laki menyerupai wanita. Maksudnya apa? Maksudnya laki-laki jangan sampai sudah ada janggutnya tapi dicukur. Kecuali memang ada terkena sistem ya, terkena peraturan ya. Karena kita punya negara mempunyai peraturan-peraturan, kadang nggak boleh pegawai negeri sipil atau tentara, polisi, aparatur pemerintah punya jenggot. Nah, kalau memang ada aturan seperti itu, ya berarti kita bukan mau menyelisihi sunnah, tapi kita mau bagaimana hal-hal yang menjadi peraturan kita jalankan hanya untuk menunaikan peraturan daripada manusia. Tapi sunnah nabinya kita niat, nanti saya akan menjaga, memanjangkan janggut di saat kita sudah aman daripada sistem-sistem yang kita tidak boleh. Tapi juga kalau ada laki-laki yang tidak berjanggut, ya jangan dikatain juga, dikatain kayak perempuan. Karena memang di Indonesia ini face-nya itu, wajahnya itu memang banyak yang tidak berjanggut seperti itu. Kalaupun ada janggutnya, sebagian yang berjanggut banyak, kalaupun ada juga sebagian janggutnya sedikit. Nah, buat teman-teman kita yang belum berjanggut, ya nggak harus dikatain, dihina gitu. Kemudian sunnah menipiskan kumis. Nah, jadi laki-laki ini kumisnya cepat panjangnya. Untuk kalau nggak mau dipangkas habis, boleh ditipiskan kumisnya sampai sebatas bibir. Nah, ini kan kadang kumis itu panjang tuh. Kayak Pak Raden tuh, kayak Pak Raden sampai melingkar gini. Ini kalau sampai melebihi bibir maka ditipiskan supaya lebih pantas lah ngelihatnya. Kemudian ini hadis riwayat Imam Muslim, Imam Tirmizi. Ya dipangkas maksudnya ditipiskan ya, enggak dihabiskan, ditipiskan saja. Kemudian sunnah memotong kuku qat'ul azfar. Kuku yang panjang adalah tempat setan bersembunyi. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi usahakan, apalagi anak-anak kita nih, dilihat, dicek kuku-kukunya. Yang sampai panjang, akhirnya juga bukan hanya setan bersembunyi, penyakit juga bersembunyi di situ. Jadi secara medis saja harus dipotong. Nah, secara agama ternyata setan bersembunyi di situ. Jangan-jangan nanti sifat-sifat setan akan merasuk ke diri kita kalau ada kuku yang panjang. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW memotong kumis dan kukunya itu setiap hari Kamis dan Jumat. Nah, ini hari Kamis kita sudah siapkan. Cari potong kuku. Jumat apalagi. Dan barang siapa memotong kukunya pada hari Jumat, maka Allah akan menolongnya dari bala bencana dan musibah hingga Jumat depannya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Masya Allah, sudah dapat dipotong kukunya jadi sehat, bersih, dapat jaminan juga dari Allah selamat dari bala bencana. Nah, ini ada arahan dari Imam Nawawi ya, rekan-rekan hadirin. Kalau kita mau potong kuku, ada urutannya. Gimana urutannya?
Kalau mau potong kuku tangan, maka diawali dari jari telunjuk kanan, kemudian jari tengah, jari manis, jari kelingking kanan. Baru lanjutnya kemana? Setelah ini, dan ini, lanjutnya ke sini, kelingking kiri, ke sini, ke sini, sampai ibu jari kiri, terakhir baru ibu jari kanan. Ini adalah urutan yang dianjurkan, disarankan oleh Imam Nawawi, ulama kita. Nah, karena beliau sanadnya nyampe kepada Rasulullah, berarti orang tua beliau, guru-guru beliau melihat bagaimana praktek motong kuku. Karena di hadis Nabi nggak ada arahannya dimulai dari sini telunjuk dulu, nggak ada. Hanya arahannya potong kuku. Nah, ternyata hadis fi'linya ini ada di sini. Nah, ini kita makanya harus suhbah sama ulama. Lihat kitab. Agar kenapa? Agar kita belajar agama ini sesuai dengan arahan Nabi SAW, bukan ngarang-ngarang. Jangan sekali-kali motong kuku dengan gigi. Nah, kadang-kadang kita gigit-gigit kuku dengan gigi, ini dilarang. Karena kan kuku ini ya kotor ya, banyak debu, kotoran, jangan-jangan ada kuman, akhirnya mulut kita jadi terkena kuman dan penyakit. Dan terakhir dianjurkan agar memotong bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak setidak-tidaknya 40 hari sekali. Nah, ini Masya Allah, sampai hal-hal yang sensitif, bagian yang organ-organ intim pun juga dirawat, dijaga demi kesehatan, kebersihan. Jadi Islam sangat menjaga, menjunjung tinggi kesucian, kebersihan, keindahan. Baik rekan-rekan, kita akan tampilkan di sesi terakhir kesimpulan dari adab yang kita bahas. Suara jadi kita tadi sudah menyimak ya bagaimana adab dalam kita merawat rambut, merawat kuku, merawat janggut, dan juga merawat kumis. Maka untuk itu kita semua berusaha sedikit demi sedikit melangkah menuju sunnah, melangkah menuju adab, agar kehidupan kita semakin Allah perbaiki. Hal ini kelihatannya remeh, tapi ternyata sangat-sangat bermanfaat. Hal-hal yang seperti ini. Kadang kita ini kan, manusia ini kan menilai dari penampilan.
dari penampilan. Dan Allah menilai dari hati kita. Ya, jadi tadi wallahu yahkumu bis-sarair. Allah menilai seseorang, menghukumi seseorang dari sarair, dari hatinya. Dan manusia wan nasu yahkumu bil-zawahir. Dan manusia nilai dari penampilannya, apa yang nampak. Nah, maka ini kita tampilkan keindahan supaya kita disenangi oleh Allah dan juga disenangi manusia. Rasulullah itu diperbanyak minyaknya, kemudian menyisirnya dari kanan dan tidak berlebihan, menyisir rambut sekali. Sahabat Rasulullah SAW meriwayatkan kepada Humaid bin Abdurrahman, Rasulullah hanya menyisir rambut sekali. Jadi nggak sering-sering menyisir rambut ya. Ya, tadi sudah kita bahas batas rambut terpanjang bagi laki-laki. Kemudian rambut Nabi itu lurus antara telinga sebelah kanan lurus ke telinga sebelah kiri. Dan wanita batasannya juga tadi sudah kita bahas ya. Rambutnya seperti apa. Larangan dalam model rambut. Ya, tadi karena kita sudah mendengarkan hadis Nabi SAW, mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian lainnya ini dilarang. Kalau kita ke tukang pangkas rambut, ya sesuaikan dengan contoh Nabi. Jangan sampai kita ikut gaya-gaya orang-orang yang dibenci Allah, kemudian diwarnai, padahal rambutnya tidak beruban, tapi sudah diwarnai. Kalaupun beruban, itu pun dengan warna merah atau biru. Kemudian menyambung rambut dengan rambut palsu. Ini kebanyakan perempuan sudah membuka aurat, itu dosa. Juga menyambung rambut, tambah dosa lagi. Ditambah nanti ada orang lihat, jadi menyebarkan dosa. Masya Allah, dosa jariah. Ini Masya Allah ngeri kita. Jangan sampai kita seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik.
Ya, anjuran kumis dan janggut ya, tadi sudah kita bahas bagaimana kumis ditipiskan, dicukur, dan dipanjangkan janggut. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Kalaupun mau dipanjangkan atau mau dirapihkan, disisakan satu genggaman, yang sampai habis. Kemudian Allah melarang laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Ya, tadi sudah kita bahas sunnah potong kuku. Jadi kuku yang panjang adalah tempat setan bersembunyi. Nah, ini ada urutan-urutannya dari nomor 1. Kita lihat di tangan, kuku tangan itu ada nomor 1, 2, 3, 4 dari jari telunjuk kanan ke kelingking kanan. Lanjutnya ke kelingking kiri, terus sampai ke ibu jari kiri, terakhir baru ibu jari kanan. Nah, ini cara potong kuku yang dianjurkan oleh Syekh Imam Nawawi. Dan kaki, kita lihat nomornya, cara potong kuku kaki dari nomor 1, jari kelingking kanan, terus sampai ibu jari kanan, dan lanjut terus ibu jari kiri, kaki kiri, sampai kelingking kaki kiri. Nah, sampai kuku kelingking kaki kiri. Nah, ini adalah urutan memotong kuku secara sunnah. كل محبوب سوى الله. Alhamdulillah, kita sudah menyimak bagaimana adab mencukur, merawat, menjaga rambut kita, menjaga dan merawat janggut, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan buat kita semua. Kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Anil Bara'i ibni Azib qala kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marbu'an. Nabi SAW itu seorang yang berbadan sedang, ba'id ma bainal mankibain min kabain, kedua bahunya bidang, sedangkan rambutnya wa kanat jummatuhu tadribu syamhata uzunaihi, dan rambutnya itu menyentuh kedua daun telinganya. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Qattan, dari Syu'bah, dari Abi Ishaq, yang bersumber dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi asbab mendatangkan keberkahan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan adab ini kita ambil dari kitab Pendidikan Adab dan kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi. Kita akhiri dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita semua bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.